Soal selanjutnya ialah soal nomor 15. Nah, soalnya ialah seorang calon taruna diwajibkan mengerjakan 10 soal dari 12 soal yang tersedia. Jika nomor soal 1-5 wajib dikerjakan, banyak pilihan soal sisa yang dapat diambil siswa tersebut adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari banyaknya pilihan soal yang sisa gitu ya, yang dapat diambil siswa tersebut. Di mana siswa tersebut itu adalah seorang calon taruna. Nah, kalau kita perhatikan soal ini tuh soal peluang gitu ya. Di mana di sini kita disuruh untuk mencari banyaknya pilihan. Nah, berarti kalau banyaknya pilihan soal, berarti kita akan mencari kemungkinan yang terjadi, gitu ya. Nah, berarti kalau kemungkinan yang terjadi, nanti kita akan mencari NA-nya. Di mana A-nya di sini adalah kejadian dari soal ini, gitu ya. Yaitu seorang calon taruna mengerjakan soal, gitu ya. Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah NA-nya. Nah, karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita perhatikan di petunjuknya bahwasanya seorang calon taruna diwajibkan mengerjakan 10 soal dari 12 soal yang tersedia. Nah, berarti calon taruna ini itu mengerjakan 12 soal. Cuma yang wajib itu ialah 10 soal gitu ya. Jadi kalau misalkan wajib mengerjakan 10 soal, berarti 2 soal lagi bisa nggak dikerjakan. Gitu ya. Oke, berarti bisa kita tulis di sini. Jadi di sini ada 20 soal. 12 soal. Nah, di sini wajib dikerjakan 10 soal. Gitu ya. Terus, jika nomor 1, yang ini soal 1-5 wajib dikerjakan. Nah, di sini ada ketentuannya lagi gitu ya. Di sini nomor soal 1-5 wajib dikerjakan. Nah, berarti kalau misalkan 1-5 wajib dikerjakan. Nah, berarti di sini ada sebanyak berapa nih soal yang dikerjakan oleh siswa ini? Yaitu kalau misalkan dari 1-5, berarti soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Nah, berarti ada 5 soal gitu ya, yang wajib dikerjain. Yang wajib dikerjakan. Nah, karena petunjuknya udah sampai di sini, berarti kita harus perhatikan lagi yang ini. Dimana kan di sini ketentuannya siswa calon taruna ini itu wajib mengerjakan 10 soal. Nah, terus ada ketentuannya lagi. Soal nomor 1-5 wajib dikerjakan. Nah, berarti sisanya berarti tinggal soal nomor 6-12 gitu ya. Nah, berarti kita bisa tulis sisa soal itu dimulai dari nomor 6 sampai nomor 12. Dimana kalau kita hitung banyaknya soal dari nomor 6-12 itu ada 7 soal gitu ya. Karena 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 7 soal. Gitu ya. Nah, ini adalah sisanya. Nah, dari sisa soal ini akan dicari kemungkinannya gitu ya. Nah, gitu. Makanya kemungkinannya itu adalah NA. Nah, gitu ya. Terus kalau kita perhatikan lagi di sini, siswa ini itu kan wajib mengerjakan 10 soal. Nah, terus 1-5 wajib dikerjakan. Nah, ini 5 soal gitu ya. Nah, berarti sisa yang wajib dikerjakan berapa soal lagi gitu ya. Berarti sisa yang wajib dikerjakan, berarti tinggal kita kurangkan aja. Ketentuannya di sini tadi yang wajib dikerjakan itu ada sebanyak 10 soal. Nah, selanjutnya tadi ketentuannya dari nomor 1-5 wajib dikerjakan. Nah, berarti ada 5 soal.
Berarti sisa yang wajib dikerjakan tinggal 5 soal lagi gitu ya, yaitu 10 kurang 5. Nah, berarti kita bisa tulis sisa wajib dikerjakan itu kita tinggal kurangkan. Berarti 10 kurang 5. Berarti 5 soal lagi. Dimana dari 5 soal ini itu yang mau dipilih, nomor yang mau dikerjakan itu bebas. Makanya yang ditanyakan ialah banyaknya pilihan soal yang sisain yang ini yang dapat diambil siswa tersebut. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita perhatikan lagi, kan di sini siswanya mau ngambil 5 soal lagi gitu kan untuk mau dikerjakan. Nah, pilihan soalnya itu dari nomor 6 sampai 12. Nah, kalau misalkan siswa ini itu pertama ngambil soal nomor 6, terus yang kedua soal nomor 7, soal yang ketiga itu yang diambil misalkan nomor 9. Terus selanjutnya misalkan soal nomor 10, terus selanjutnya nomor 12. Nah, misalkan ini siswanya mau ngambil yang ini gitu ya, soalnya. Nah, berarti kalau misalkan kemungkinan selanjutnya, kalau siswa ini ngambil soal yang pertama itu soal nomor 7, terus selanjutnya soal nomor 9, selanjutnya nomor 6, selanjutnya nomor 12, selanjutnya nomor 10. Nah, menurut kalian, ini itu sama nggak dengan yang ini? Kalau misalkan siswanya mau ngambil pilihan soalnya. Nah, sama gitu ya. Kenapa? Gitu. Nah, karena di sini siswanya itu mengambil pilihan soal itu secara acak. Jadi maupun ini misalkan yang pertama ataupun ini yang pertama, tetap aja ini itu yang diambil itu ada sebanyak 5 soal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini bebas atau acak gitu ya, nah berarti ini tuh nggak memperhatikan urutan gitu ya. Dimana kalau memperhatikan urutan berarti itu mengarah ke permutasi. Sedangkan kalau misalkan acak berarti dia mengarah ke kombinasi gitu ya. Jadi kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Jadi ini yang mau diambil misalkan bakal beda dengan yang ini. Nah, itu kalau permutasi. Sedangkan kalau kombinasi, ini itu sama aja dengan yang ini, gitu ya. Nah, jadi perbedaannya itu. Kalau misalkan permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau kombinasi itu bebas aja mau diambil berapa. Yang penting sasarannya itu udah dapet gitu, banyak yang mau diambil. Gitu. Nah, karena mau diambil ini 5 soal, dan ini bebas gitu kan, mau pilih mau berapa soal, asalkan 5 soal, jadinya kita bisa menggunakan kombinasi, gitu. Nah, di mana kombinasi yang kita butuhkan ialah kombinasi dari soal yang sisa tadi. Di mana soal sisa yang mau akan dipilih itu ialah 7 soal, gitu ya. Nah, terus diambil 5 soal. Nah, jadinya kalau kita ubah ke model matematikanya jadi C75 gitu ya. Atau bisa juga bentuk kombinasinya NCR. Jadi kalau misalkan seperti ini jadinya 7C5 gitu ya. Dimana kombinasi ini itu kalau misalkan kita ambil dari rumusnya, misalkan kita buat seperti ini gitu ya. Jadi CR dari N itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat yang ini.
C57. Nah, berarti R-nya 5, gitu ya. Nah, terus N-nya 7. Nah, jadinya kita bisa tulis. Oh, ini lupa tulis N gitu ya. Nah, jadinya N-nya 7, R-nya 5. Jadinya kalau N faktorial, berarti 7 faktorial per N kurang R, berarti 7 kurang 5, yaitu 2, berarti ini faktorial. Berarti 2 faktorial dikali R. R-nya itu 5, berarti kali 5 faktorial. Nah, di mana untuk mengerjakan soal faktorial seperti ini, kita bisa gunakan rumus yang ini, yaitu N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 sampai dikali 1. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, N faktorial itu dimulai dari N, terus dikalikan dengan N kurang 1, artinya mundur ke belakang bilangannya. Artinya semakin dikalikan, bilangannya itu akan semakin kecil, sampai menuju 1 gitu. Jadi misalkan, kalau 2 faktorial gitu ya, nah berarti 2, N-nya 2 gitu ya, terus dikurang 1, berarti 2 kurang 1 itu 1. Nah, jadi dia itu mundur ke belakang, alias makin kecil gitu kalau dikalikan. Tapi batas perkaliannya itu hanya sampai 1. Makanya, kalau udah di sini 1, berarti kita nggak bisa mundurin lagi. Misalkan dikali 0 gitu kan, karena N kurang 2. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi batasnya itu sampai 1. Nah, jadi 2 faktorial itu 2 kali 1. Terus kalau misalkan 3 faktorial, berarti kita dapatkan 3 kali 2 kali 1. Jadi setiap berlanjut angka yang mau dikalikan itu semakin dikurang 1. Nah, di mana 2 ini dikurang 1 dari 3, terus kalau 1 ini dikurang 1 dari 2. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan 1 faktorial, berarti ini tuh 1. Karena kan udah batasnya 1 gitu kan. Jadi nggak bisa mundur lagi. Jadi hanya N-nya aja. Gitu. Terus nanti ada juga 0 faktorial, di mana 0 faktorial ini adalah 1 gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal, nah terus dikasih tahu nih 0 faktorial. Nah nanti kalau 0 faktorial itu 1 gitu ya. Nah gitu. Oke, berarti dari sini kita udah gampang untuk ngerjainnya. Di mana 7 faktorial ini bisa kita mundurkan sampai 1, gitu kan? Nah, cuman kalau misalkan kita mundurkan nanti sampai 1 perkaliannya, itu bakal ribet. Bukan bakal ribet sih, tapi jadinya makan waktu gitu ya. Jadinya kita batasin aja sampai 5 faktorial. Nah, kenapa? Karena gini konsepnya. Coba kita mundurkan sampai 1 gitu ya. 7 ini jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, terus per 2 faktorial berarti 2 kali 1. Terus dikali 5 faktorial berarti dimulai dari 5. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita sederhanakan ini, berarti kan kita coret yang 5 faktorial gitu ya. Karena kan ini 5. Nah, berarti 5 ke 5, 4 ke 4, 3 ke 3, 2 ke 2, 1 ke 1. Nah, jadinya makin lama gitu ya. Apalagi misalkan kalau angkanya gede. Misalkan 100 faktorial dibagi 99 faktorial. Nah, itu kan habisin waktu gitu kan untuk ngerjainnya. Jadinya kita batasin sampai yang paling dekat gitu ya. Jadi misalkan ini 7 faktorial, ini 5 faktorial. Nah, kalau dimundurin yang paling dekat itu berarti ke 5 faktorial.
Nah, bisa juga sih kalau misalkan kita mundurkan ke 2 faktorial. Cuma kan lama gitu ya. Jadi kita batasin aja sampai yang paling dekat. Kalau misalkan mundur gitu. Istilahnya kalau mau lagi di perjalanan gitu ya. Di tempat mana sih gitu yang paling cepat untuk sampai gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini tuh mundur sampai mendekati sesuatu gitu. Nah, sesuatunya itu kalau misalkan di sini 7 faktorial, berarti yang paling dekat itu ke 5 faktorial. Jadinya kita mundurin. Jadi kalau 7 faktorial berarti jadinya 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, terus per 2 faktorial itu tadi 2 kali 1. Terus dikali 5 faktorial. Nah, kalau kita coret berarti kan 5 faktorial dengan 5 faktorial bisa kecoret di pembilang dan penyebut gitu ya. Jadinya 7 kali 6 per 2 kali 1. Nah, sama juga dengan yang ini gitu ya. Jadinya lebih gampang kalau kita gunakan cara yang ini gitu. Nah, selanjutnya ini itu kan 7 kali 6 per 2 kali 1. Nah, 6 ini kan bisa dibagi 2, jadi 3. Terus kalau 2 ini kita bagi 2 jadi 1. Jadinya kita tinggal kalikan. 7 kali 3, yaitu 21. Nah, 21 ini adalah NA-nya, gitu ya. Dimana inilah kemungkinan pilihan soal yang mau diambil oleh siswa tersebut, gitu. Nah, jadinya kalau kita perhatikan di sini, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D, gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi D. Oke. Di sini sebetulnya aku ada cara cepat gitu ya. Nah, ini untuk melanjutkan aja gitu ya. Nah, ini tuh aku ada cara cepat untuk mengerjakan soal kombinasi. Jadi kalau misalkan kalian kerjain soal kombinasi, nanti ada cara cepatnya gitu. Jadi kalau kalian kerjakan nanti nggak lama gitu untuk ngerjainnya. Nah, jadi cara cepatnya gini. Kalau misalkan ada N, C, R, nah bisa juga gini gitu ya. Kombinasinya. Atau gini aja deh. C, ya ini kombinasinya, R dari N. Dimana ini itu sama aja dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai seterusnya per R kali R kurang 1 kali R kurang 2 sampai dikali 1 gitu ya. Dimana R ini ada sebanyak misalkan A. Nah, berarti ini itu berarti mundurnya juga akan sebanyak A juga. Nah, jadinya kalau kita lihat di sini yang C yang ini yaitu C75 gitu ya. Karena kan CR dari N atau C57 gitu. Sama aja gitu ya. Oke, kita bisa tulis C57. Dimana kalau kita perhatikan di sini R di sini ada sebanyak A. Gitu ya. Nah, berarti 5 ini ada sebanyak A, yaitu 5. Jadinya 5 ini itu seperti kita anggap 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Makanya ini itu R-nya mundur-mundur 1 ke belakang. Jadi ini R dikurang 1, terus yang ini kalau ke R kurang 2 berarti R kurang 1-nya dikurang 1 sampai 1. Dimana ini tuh ada sebanyak A, yaitu R faktorial. Nah, jadinya
karena ini itu ada sebanyak A yaitu 5, berarti 7 ini juga mundur ke belakang sebanyak 5 kali. Nah, jadinya gini. 5 ini kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti ada sebanyak 5 kali mundurnya, yaitu A. Nah, berarti 7 ini juga mundur sebanyak 5 kali. Jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, kalau kita perhatikan ini kan mundur sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, ini maksudnya gini. 7 ke 7, 6, 5, 4, 3 gitu maksudnya. Jadi ada sebanyak 5. Gitu ya. Atau 5 bilangan gitu lah. Nah, jadinya ini tuh kan ada sebanyak 5 angka gitu lah ya pastinya. Nah, gitu juga dengan ini, ada sebanyak 5 angka. Jadinya kalau kita sederhanakan, jadinya gini, 3-nya bisa kita coret, terus 4-nya bisa kita coret, 5-nya bisa kita coret. Nah, berarti kita tinggal bagi 7 kali 6 dengan 2. Dimana ini bisa jadi 3, terus kita tinggal kalikan. 7 kali 3, yaitu 21. Nah, sama gitu ya, 21 ini dengan yang ini, gitu. Nah, terus kalau misalkan ada C24. Nah, berarti ini tuh kan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Jadi ada sebanyak 2 angka. Gitulah ya pastinya. Jadi ini tuh A-nya. Nah, berarti 4 ini juga nanti mundur sebanyak A angka gitu. Yaitu 2 angka. Jadinya 4 ini kita buat jadi 4 kali 3. Yaitu di sini ada 2. Maksudnya 2 angka gitu maksudnya ya. Terus 2 ini jadi 2 kali 1. Nah, di mana ini tuh kita bisa coret jadi 2. Terus yang ini jadi 1. Jadinya kita tinggal kalikan. 2 kali 3 itu berarti 6. Nah, bisa juga gini gitu ya. Nah, atau misalkan kalau kita gunakan cara sepertinya tadi, berarti n faktorial. N-nya tadi 4, R-nya 2. Berarti n faktorial berarti 4 faktorial dibagi n kurang R faktorial. Berarti 2 faktorial gitu ya. Karena 4 kurang 2, yaitu 2. Terus dikali R faktorial, yaitu 2. Berarti 2 faktorial gitu. Nah, jadinya kalau misalkan kita sederhanakan, nanti jadi kita buat ini mundur sebanyak bilangan yang mendekatinya. Nah, berarti karena di sini 2, di sini 2, berarti ini nanti berhenti ke 2 faktorial. Jadinya 4 mundur ke 3, terus mundur ke 2 faktorial. Nah, terus yang ini kita buat jadi 2 kali 1, terus yang ini kita buat kali 2 faktorial. Jadinya 2 faktorialnya bisa kita coret. Terus di sini 2-nya bisa dibagi 2, 4-nya bisa dibagi 2 jadi 2. Jadinya kita tinggal kalikan. 2 kali 3 itu 6 gitu. Nah, jadi kalian bisa gunakan cara yang ini yaitu sesuai dengan rumus, atau kalian juga bisa gunakan cara cepat seperti yang ini gitu ya. Gitu.